Oke, bagian terakhir dari seri video tentang ini adalah kita bahas yang namanya nge-split widget. Ya, nge-split widget ini banyak tekniknya, tapi pada dasarnya sama gitu ya. Widget yang panjang-panjang ini kita bisa potong menjadi kecil-kecil. Jadi kita bisa pindahkan dia ke file lain, yang dimana nanti kita bakal pindahin dia itu ada di sini ya. Saya punya lib, kemudian saya punya folder baru, saya kasih widgets, terus di dalam sini akan ada widget-widget kecilnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk ngerapiin codingan dan bersihin codinganmu biar nggak panjang-panjang banget. Nah, caranya yang paling gampang dulu. Nah, kita bisa ngepindahin widget yang statik kan kayak gini ini, itu menjadi widget kecil lagi. Contoh text field ini kita bisa ambil, kemudian kita ekstrak widget, kita ganti dengan input suhu misalkan. Nah, ini bisa. Nah, nah sekarang input suhu itu sudah kepotong di bawah. Ya, input suhu sudah pindah menjadi widget sendiri di bawah sini. Kemudian ini bisa kita pindahin, tapi nanti kita pindahinnya belakangan aja. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan mengconvert widget-widget yang lain, yang statik aja. Kalau dropdown ini ada on change-nya, jadi nanti aja belakangan. Teks ini juga, teks ini juga. Nah, saya pengen pindahin widget hasil perhitungan ini menjadi apa ya? Perhitungan apa ya? Perhitungan terakhir. Anggaplah gini ya. Kemudian, tapi saya juga pengen ngatutkan ini, teksnya ini. Jadi teks ini saya juga kepengen dia ikut dalam situ. Berarti ini kita turun ke bawah. Kita return-nya itu bukan, nggak bisa kayaknya. Biarin dulu aja wes. Ini biarin dulu aja. Ini kembali lagi, ekstrak lagi. Perhitungan terakhir. Oke, nggak apa-apa. Terus lihat ya, di sini berubah beda ya. Dia punya parameter hasil perhitungan, yang dikirim adalah hasil perhitungan. Di sini kita lihat hasil perhitungannya itu double, dan kayak gini ya, sama kayak widget-widget standarnya. Jadi ini masuk ke sini. Ini masuk ke sini ya. Hati-hati, diingat baik-baik. Ketika mengconvert widget, kita bakal ngirimin parameter dan kita bisa ngirimin function. Nah, yang di sini kita ngirimin parameter. Kemudian ada lagi yang elevator button, nggak usah dulu. Kita pakai reward konversi gak usah. Nih, yang ini ya. Ini kita ekstrak widgetnya, kita ambil adalah riwayat perhitungan. Misalkan. Nah, sampai sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini kita ngirim parameter ya, required list hasil. Ini list hasil. Dikirim lewat sini. Nih, list hasil dapat dari mana? Dari widget utamanya ini di atas. Ada file list hasil di atas ini. Nih ya, parameter list hasil ini yang dikirim. Nah, selanjutnya adalah kita mau mengconvert yang function-function ini. Nah, tapi function-function ini nggak bisa nih di-convert kalau kita pakai cara biasa kayak gini. Extract widget. Misalkan pilihan target misalkan ya. Nah, ini dia error. Nggak bisa. Ada state-nya di situ yang nggak bisa dia convert. Jadi di sini kalau kayak gitu kita hilangin dulu ininya. Nih, dihilangin dulu. Terus baru di convert. Extract widget target apa ya? Target perhitungan. Apa tadi? Lali. Gitulah. Oke, tapi kalau kita lakukan ini sekarang, ini jadinya nggak bisa berubah lagi. Ya, balik kayak biasa ya, kayak tadi ya. Tapi nggak apa-apa, biarin dulu aja. Kemudian ini dirapiin ya. Nah, setelah itu kita bisa lanjut lagi dengan ini, melakukan konversi di sini. Tapi sama, ketika kita mau ekstrak widget di sini, konversi suhu misalkan, dia juga error kayak gini. Nah, ini karena sama kasusnya tadi, kita punya event ini. Ini dimatiin dulu. Kemudian ini kita ekstrak widget. Jadi konversi suhu. Oke. Nah, ini selesai nih kita motong-motong. Tapi gara-gara kita potong-potong, dia malah jadi nggak
nggak bisa ngoding, nggak bisa kerja lagi codingannya. Nah, kenapa? Karena tadi ada beberapa event yang kita function, ya, beberapa function yang kita hilangkan, gitu kan. Nah, biar functionnya itu muncul lagi, itu kita bisa lakukan dengan mengirim function itu sebagai sebuah parameter ke widgetnya. Jadi contoh on target perhitungan ini, kita cari target perhitungan. Di target perhitungan kita bisa tambahin sebuah function sebagai parameter. Jadi final function nih on drop down change, ya, kita kasih nama kayak gitu. Kemudian ini bakal merah kan ya. Nah, add final field to parameter. Terus dia juga merah lagi, add required. Jadi ini harus ada. Nah, ketika ini function ini drop down ini berubah, kita bakal panggil dia on drop down change. Kita kasih value-nya. Nah, ini artinya apa? Dari sini ketika drop down ini berubah, dia akan manggil function yang kita kirim ke sini. Nah, dari main.dart ini kita juga bisa, nah sini juga ya. Nah, keluar nih error kan karena kita kasih required tadi. Kita tambah. Tapi sekarang on drop down change-nya null. Nah, kita nggak mau dia null, kita mau dia itu menggunakan function yang ada di sini. Di drop down. Mana dia? On drop down-nya mana kita tadi? On drop down change juga namanya, kebetulan ya nggak apa-apa. Ini kita ganti dengan on drop down change. Tapi on drop down change-nya ini tidak pakai yang ini. Jadi ini gini. Nggak pakai gini. Nah, sekarang kalau kita coba, kita change ini. Nah, dia sudah berubah ya. Nah, ini yang namanya mengirimkan function, ya. Function ini kita kirimkan sebagai parameter ke widget ini. Nah, itu yang namanya menurunkan function. Ya, nanti coba ya. Ini kalau nggak tanya nih kebacut nih kamu tanya. Tapi ya nggak apa-apa, kamu kan jenius kan. Nah, anak-anak jenius itu kan sakti-sakti, nggak perlu tanya, sudah tahu. Oke, lanjut lagi. Kita fixing lagi yang di konversi suhu. Oke, di konversi suhu ada on press-nya juga sama. Di konversi suhu berarti kita butuh melakukan pengiriman juga, pengiriman function juga. Jadi apa ya? Function dari sini, dari main-nya ke bawah ke sini. Jadi kita tambahin sama hal yang sama kayak tadi. Kita kasih final function. Functionnya apa? Misal kita kasih on press deh, on press. Ini on press deh, biar nggak sama. Nah, ketika on press ini kita memanggil function. Oh sorry, di sini kita harus tambahin dulu. Nih, merah kan? Add final parameter, terus kita tambahin ini jadi required. Kemudian ini ketika diklik, dia bakal ngerunning function ini, si on press. Oke. Nah, sekarang problemnya adalah dari widget utama, kita harus ngasih nih on press ini ngapain, ya kan? Kita harus kasih functionnya. Function on press-nya di sini apa? Di konversi suhu adalah ini, gitu ya. Maka di sini kita kasih parameternya. Mana dia? Require parameter on press, kita kasihlah sini. Konversi suhu. Tapi ingat dia tidak pakai buka kurung sama tutup kurung. Udah, gitu aja. Sekarang kalau kita jalanin kayak oke, work lagi ya. Udah jalan lagi, Reamor jalan lagi. Fahrenheit juga jalan lagi. Nah, lebih enak kan? Tapi tadi saya bilang kan codingan yang ini bakal tambah pendek, tapi ini pada kenyataannya malah tambah panjang barisnya gitu ya. Ini malah tambah banyak nih barisnya, Pak. Gimana? Ya sebenarnya di sini tuh kita bisa pindahin ke sini, masukin sini. Nah, kita kasih punya widget misalkan apa aja di sini tadi. Input suhu, ya udah ini input suhu dipotong. Kita tambahin file baru. Input suhu.dart misalkan sini ini, kemudian ini dia merah, kita minta import material widget. Oke. Terus kita
tutup, kita buka lagi yang atas ini apa? Di blok dulu sampai atas perhitungan terakhir. Oke. Rada lawak ya nama parameternya, tapi nggak apa-apa lah. Perhitungan terakhir. Dart. Kita paste. Sama di sini kita import material Dart-nya. Nah, ini juga apa lagi? Terus di atas ini apa lagi nih? Riwayat perhitungan. Oke, kita sama kayak gini. Riwayat perhitungan Dart. Saya nggak tahu ya di Dart cara bikin kelasnya kayak gini apa enggak. Tapi ya udahlah, ini masih jalan ya. Maksudnya nama penamaan kelasnya itu loh. Nggak tahu yang mana yang benar. Bodo amat lah. Jalan dulu. Ini juga ini apa ini? Apa ini? Oh, target perhitungan. Oke, kita delete. Ya, jangan ditiru ya cara namain parameter kayak gini. Apa? Variable kayak gini. Apa? Variable file. Target perhitungan .dart. Ini nggak bener ini. Ngawur ini. Tapi ya untuk ngajar. Kalau di production jangan bikin kayak gini ya. Oke. Terus di main datarnya apa lagi? Apa ini? Konversi suhu. Oke, kita butuh juga nge-cut konversi suhu sama konversi suhu .dart. Oke. Paste. Import material Dart. Oke. Main .dart-nya sekarang berapa? Main .dart 100 baris ya. 100 baris mas ya. Ya lumayan lah. Ini panjang. Oke. Nah sekarang problemnya ini kok merah-merah cacingan yang ini ya gampang, tinggal ini diimport, ini juga diimport, kontrol titik, ini juga diimport, import, ini juga diimport, ini juga diimport. Oke, clear, beres ya. Di atas sudah ada package import. Kita coba sekarang, kita rerunning, terus nanti bisa kita cek ya. Oke. Kenapa selalu begini? Ah, ini udah. Oke, kita kalau kosong kita klik dia nggak error ya, nggak runtime error. Kita kasih 111, dia jalan. Ke Reamer dia jalan. Ke Kelvin dia juga jalan. Oh, Kelvin tadi 2 kali ke Fahrenheit sekarang. Oke, jalan. It works. Oke, beres dan semoga paham ya. Diulang-ulangi membacanya, terutama tadi ya. Gimana kita ngasih parameter turun dan ngasih function turun ke child widget. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.